291 Jangan gegabah Amandamu. Mendengar suara Ricky Mo, Amandamu seperti orang kebingungan. Setelah Ricky Mo memanggilnya, dia tidak berbicara lagi. Mereka berdua terdiam untuk sementara waktu. Amandamu berbicara duluan, hari ini aku pergi ke kru. Nada bicara Ricky Mo tetap sama, ya. Sudah bukan rahasia lagi jika Amandamu sudah kembali ke kota J, dia bekerja sama dengan Emeline Kin, pergi ke acara publikasi, The Lost City, ini juga bukan rahasia. Orang-orang di dunia berita sangat cekatan dan sekarang Amandamu adalah orang yang bisa dijadikan topik pembicaraan, tidak mungkin dia dapat diabaikan oleh media. Pada awal tahun, kasus kakek Mo sangat panas, kemudian dia membakar villa Ricky Mo, rumor mengatakan bahwa dia telah mati dalam kebakaran itu. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat kontroversial. Amandamu tidak tahu bagaimana Ricky Mo menyelesaikan masalah ini secara diam-diam, dia hanya tahu bahwa di internet sama sekali tidak ada berita kasus antara dia kakek Mo. Itu ditanganinya dengan sangat tuntas. Dalam 6 bulan terakhir, sudah tidak ada orang membahas masalah ini lagi. Meskipun masalah ini sudah lewat, tapi pada akhirnya tidak ada solusi yang jelas. Media tidak berani pergi mencari orang-orang keluarga Mo, tetapi mereka bisa mencari Amandamu. Amandamu melihat Ricky Mo sama sekali tidak berniat untuk mengaku, dia langsung berkata, apakah kamu sudah menyuruh orang untuk mengusir para media? Para media itu pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk melepaskan Amandamu. Setelah acara pembukaan, tidak ada orang yang datang mewawancarainya, pasti mereka sudah diberi peringatan. Di kota J, bukankah hanya Ricky Mo yang punya kemampuan seperti ini? Setelah Ricky Mo mendengarnya, dia tetap diam. Diam berarti mengakuinya. Amandamu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini adalah masalahku sendiri, aku bisa mengurusnya, kamu urus saja dirimu sendiri. Dia memikirkannya dengan saksama, situasi Ricky Mo sebenarnya tidak begitu baik. Dia tidak tahu keluarga Mo memiliki rahasia apa, tapi ini terlihat jelas bahwa semuanya menyerang Ricky Mo. Setelah beberapa saat, Ricky Mo berkata dengan pelan, Amandamu jangan bertindak gegabah. Hati Amandamu tersentak dan membeku dan buru-buru menutup teleponnya. Sebenarnya dia sudah membuat persiapan akan dikepung oleh media untuk diwawancarai, media pasti akan bertanya tentang masalah kakek Mo. Joanna Mo sangat mungkin dibawa pergi oleh salah satu anggota keluarga Mo, jika pada saat itu dia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan di depan media, maka seseorang dari keluarga Mo pasti akan mencarinya. Hanya ketika dia melakukan kontak dengan keluarga Mo, maka dia baru bisa menanyakan keberadaan Joanna Mo. Dia tidak bisa terus dalam keadaan pasif, dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu, penantian tanpa akhir akan menghancurkannya dan membuatnya gila. Ricky Mo sangat pintar, dia dari awal sudah menebak pikirannya. Namun, dalam masalah ini, dia tidak punya jalan mundur. Dia ingin melakukan sesuatu untuk Joanna Mo. Syuting, The Lost City, berjalan lancar, Amandamu biasanya tidak banyak kegiatan maka jika dia ada waktu, dia akan pergi ke kru. Dia dan Emeline Kin sedang duduk di bawah payung, Emeline Kin sambil minum air sambil bertanya kepadanya, cuacanya panas sekali, bukankah lebih enak di rumah ber-AC? Oh ya, bagaimana kabar anakmu? Aku belum mendengar kamu mengungkit masalah anakmu sejak kamu kembali. Senyum di wajah Amandamu sangat samar, dia langsung melewati kata-kata Emeline Kin dan bertanya, apakah wartawan yang kamu hubungi bisa diandalkan? Apakah dia bisa datang ke sini? Dalam beberapa hari ini, Amandamu juga telah menerima panggilan wawancara dari beberapa wartawan media. Dia setuju untuk melakukan wawancara tapi para wartawan itu selalu berubah atau telah terjadi sesuatu dalam perjalanan menuju tempat wawancara. Amandamu tahu bahwa itu adalah perbuatan Ricky Mo. Jadi, dia hanya bisa mencari Emeline Kin. Apakah orang yang aku cari bisa tidak dapat diandalkan? Tunggu saja. Emeline Kin memandang Amandamu selama beberapa detik, dia berkata setengah bercanda dan setengah serius, kamu lumayan bekerja keras demi mengangkat topik pembicaraan, The Lost City. Cuacanya terlalu panas, bahkan jika duduk di bawah payung juga akan terus mengeluarkan keringat. Amandamu menyeka keringatnya dengan tisu, nada bicaranya sangat datar, aku takut kamu menderita kerugian, karirku juga baru dimulai maka aku tidak mau merusak nama Amandamu. Emeline Kin meliriknya sebentar dan tidak berbicara lagi, tidak tahu apakah dia percaya padanya atau tidak. Isi pembicaraan Amandamu dan Emeline Kin seputar masalah untuk membuat The Lost City terkenal sebelum disiarkan, maka dia akan menerima wawancara dengan media terlebih dulu untuk membuat The Lost City menjadi topik pembicaraan.
Sekarang ketika setiap adegannya akan ditayangkan maka akan melakukan pemanasan terlebih dulu secara online. Ini juga termasuk salah satu aturan main dari industri ini. Meskipun Emmeline Kin tidak terlalu menyetujui Amandamu sendiri yang pergi memancing sedikit pemanasan, tapi Amandamu sendiri tidak keberatan sehingga dia tidak banyak bicara lagi. Menurut pendapat dalam bidang bisnis, dia tentu saja ingin The Lost City menjadi topik sepanas mungkin. Emmeline Kin benar-benar berpikir bahwa Amandamu menerima wawancaranya demi The Lost City. Dia tidak lupa mengingatkannya, baiklah, mereka seharusnya akan segera tiba, mungkin pertanyaan mereka akan sedikit tajam, jika kamu tidak bisa menahannya, maka kamu bisa diam-diam meneleponku. Amandamu mengangguk, oke, terima kasih. Dia benar-benar berterima kasih kepada Emmeline Kin. Pada waktu itu Emmeline Kin membeli naskahnya sehingga dia punya uang untuk pergi ke luar negeri. Sekarang dia membantunya lagi, dia benar-benar berterima kasih kepada Emmeline Kin. Emmeline Kin mengerlingnya, tidak masuk akal. Tidak lama kemudian, wartawan yang diatur Emmeline Kin untuk Amandamu datang. Amandamu baru akan meninggalkan kru dan segera dikelilingi oleh wartawan. Halo, Nona Amandamu, aku adalah wartawan XX, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Halo, aku adalah wartawan XX. Nona Amandamu. Ada banyak wartawannya, tidak ada jalan keluar untuk Amandamu ketika mereka mengepungnya. Wajah Amandamu terlihat sedikit terkejut, tapi dia tidak terlihat kebingungan. Dia mengulurkan tangan untuk merapikan rambut di telinganya, nada bicaranya sangat alami, aku tahu kalian memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tapi waktuku terbatas, aku harap kalian bisa menanyakan yang penting saja. Permisi nonamu, kamu pergi kemana setelah kejadian kebakaran besar di Villa Tuan Muda Mo setengah tahun yang lalu? Semua orang mengatakan kamu melarikan diri karena telah melakukan kesalahan, bagaimana menurutmu? Nonamu, kamu sekarang secara terang-terangan kembali ke kota J, apakah kamu tidak takut orang keluarga mau mencarimu? Apakah hubunganmu dengan Tuan Muda Mo masih hubungan suami istri? Apakah benar-benar kamu yang mendorong kakek Mo? Pertanyaan wartawan datang satu persatu ke Amandamu. Raut muka Amandamu tidak berubah, ekspresinya sangat tenang, pertanyaan kalian banyak sekali. Aku akan menjawab pertanyaan yang sangat ingin kalian ketahui dulu, bukan aku yang mendorong kakek Mo, kalau tidak, aku tidak akan bisa berdiri di sini dengan baik-baik saja sekarang, karena kita adalah masyarakat hukum, jika melakukan kesalahan maka akan dihukum. Apakah menurut kalian juga seperti itu? Orang jahat tidak akan bisa lepas dari hukuman. Kasus penculikan Ricky Mo dan ibunya, kasus jatuhnya kakek Mo dan Joanna Mo yang dibawa pergi. Para pelaku di belakang layar ini, suatu hari nanti topengnya akan terbuka dan mereka akan mendapatkan hukumannya. Kebenarannya belum ditemukan, karena disembunyikan terlalu rapat tapi suatu hari nanti pasti akan terungkap. 292 wanita yang pernah menikah dengan orang kaya. Ketika Amandamu mengatakan ini, nada suaranya tulus dan jujur sehingga mengejutkan wartawan yang mengajukan pertanyaan. Tempatnya menjadi hening untuk sementara waktu. Amandamu melanjutkan, karena aku tidak melakukan kesalahan maka tentu saja aku tidak takut orang keluargamu akan datang mencariku. Terlebih lagi, orang-orang keluargamu mengerti permasalahannya sehingga mereka tidak akan menggangguku tanpa alasan. Apa yang dia katakan memang masuk akal. Keluargamu mempunyai kekuasaan yang besar, jika Amandamu benar-benar melakukan sesuatu terhadap kakekmu, maka keluargamu tidak akan membiarkannya kembali ke kota J dengan selamat. Pada saat ini, tidak tahu wartawan mana yang mengajukan pertanyaan, kamu tidak dapat ditemukan dalam kebakaran setengah tahun yang lalu, jadi orang-orang berpikir bahwa kamu sudah mati, jadi kamu pergi kemana selama lebih dari setengah tahun ini. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Amandamu mengangkat matanya dan mengamati wartawan di depannya, teringat kehidupan selama setengah tahun ini, teringat putri yang hanya dia lihat sekali, dia berkata dengan datar, aku merawat tubuhku. 3 kata sederhana mewakili kehidupan dalam setengah tahun terakhir. Wartawan mengajukan pertanyaan lagi, apakah karena kamu terluka karena kebakaran itu? Jadi, apa hubunganmu dengan Tuan Muda Mo sekarang? Apakah kalian masih pasangan suami istri? Atau apakah kamu sudah bercerai? Amandamu langsung mengabaikan pertanyaan di depan, adapun hubunganku dengan Ricky Mo, ini adalah masalah pribadiku, maaf. Kadang-kadang kita tidak bisa bicara terlalu banyak, bahkan jika berbohong maka harus meninggalkan ruang untuk diri sendiri. Dalam setengah tahun ini, dia memang merawat diri di luar negeri, tapi dia tidak mengaku bahwa dia terluka dalam kebakaran itu.
Wartawan tidak berhenti sampai di situ dan masih terus bertanya, kamu menghindari untuk tidak membahas masalah ini. Apakah ini berarti bahwa kamu dan Tuan Muda Mo sudah bercerai? Kalian bukan pasangan suami istri lagi. Ricky Mo sekarang sudah mengambil alih perusahaan Mo, dia sangat terkenal di dunia bisnis. Menggali hubungan percintaan Ricky Mo lebih menarik perhatian daripada masalah kakek Mo. Hubungan antara Ricky Mo dan Amanda Mu sekarang, bukan hanya wartawan saja yang ingin tahu, berapa banyak wanita dari kelas atas di kota J yang ingin menaikkan status mereka untuk menjadi istri Tuan Muda Mo. Amanda Mu menunduk, raut mukanya tenang dan tampak tidak mau mengatakan lebih banyak, maaf, tidak ada komentar. Emeline Qin tidak pergi jauh, dia terus memperhatikan situasi di sini. Melihat Amanda Mu tidak mau berbicara lagi, dia mengisyaratkan beberapa staf pergi ke sana. Para staf menerima instruksinya dan berjalan menghampiri untuk memisahkan Amanda Mu dari wartawan. Cukup, wawancaranya sudah selesai. Nona Mu, tolong katakan. Wartawan masih ingin mendapatkan jawaban dari Amanda Mu. Amanda Mu berbalik dan berjalan ke sisi lain. Emeline Qin mengikutinya. Apakah kamu dan Ricky Mo sudah bercerai? Dia sama dengan para wartawan itu, mereka sangat tertarik dengan masalah Ricky Mo dan Amanda Mu. Amanda Mu berhenti, berbalik dan menatapnya dengan cermat. Mengapa kamu melihatku seperti itu? Emeline Qin meraba-raba wajahnya, meskipun pandangan mata Amanda Mu sangat tenang, tetapi dia merasa tidak enak dilihat oleh Amanda Mu seperti ini. Beberapa detik kemudian, Amanda Mu perlahan berkata, apakah kamu tertarik dengan Ricky Mo? Ketika Emeline Qin memikirkan penampilan dingin Ricky Mo yang sama sekali tidak bisa didekati, dia buru-buru berkata, tidak. Amanda Mu mencibir, tersenyum tapi tidak terlihat seperti tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan memberitahumu. Hei, kamu, Emeline Qin tercekik karena kata-katanya, sehingga diam beberapa saat sebelum dia berkata, aku barusan telah memberikan bantuan besar kepadamu. Amanda Mu berbalik dan tersenyum kepadanya, terima kasih, aku akan mentraktirmu makan. Emeline Qin. Dia sudah mengatakan bahwa Amanda Mu adalah seorang wanita cantik tapi di hatinya menyembunyikan banyak hal. Masalah wawancara Amanda Mu segera diterbitkan. Segera menjadi trending topik dan topiknya menduduki peringkat pertama. Jumlah diskusi terus meningkat. Setelah mempublikasikan The Lost City, Amanda Mu telah mengubah nama Weibo-nya menjadi Mumu, kemudian menambahkan huruf V, informasi sertifikasi adalah penulis skenario The Lost City. Setelah topik Weibo keluar, seseorang menemukan Weibo Amanda Mu. Penggemar Amanda Mu di Weibo terus meningkat. Akun Weibo-nya didaftarkan ketika dia mau mengungkapkan muka asli Siska Mu dulu. Tapi ketika dia membuat verifikasinya, dia sudah menggosongkan Weibo-nya, sekarang hanya ada beberapa Weibo di dalamnya, semuanya terkait dengan kru The Lost City. Komentar di bawah Weibo pertama tiba-tiba meningkat. Amanda Mu melihat komentarnya, dia menemukan bahwa beberapa dari mereka hanya ikut meramaikan suasana saja dan ada beberapa yang mencibirnya. Lihatlah wanita yang dulu pernah menikah dengan orang kaya dulu. Pasti dia sudah lama bercerai dengan Tuan Muda Mo, jika tidak bagaimana dia keluar dan menulis naskah untuk menghidupi dirinya sendiri. Apakah ada yang pernah melihatnya? Apakah dia cantik? The Lost City, begitu dengar sudah tahu ini bukan drama yang bagus. Jadi, apakah wanita ini yang sudah mencelakai kakek Mo? Kebetulan, The Lost City sedang melakukan syuting, wanita ini keluar untuk diwawancarai, bukankah ini untuk mencari sensasi? Untuk komentar-komentar ini, Amanda Mu hanya bisa tersenyum melihatnya dan tidak memperdulikannya. Orang yang seharusnya mencarinya, tentu saja akan mencarinya. Dia sudah melakukan apa yang harus dia lakukan, dia hanya perlu menunggu mereka datang mencarinya. Namun, sebelum orang-orang itu datang mencarinya, Amanda Mu kedatangan Ricky Mo terlebih dulu. Ketika Amanda Mu selesai melihat Weibo dan bersiap memasak makan malam, bel rumah berbunyi. Amanda Mu melihat melalui celah pintu, ketika dia mendapati bahwa itu adalah Ricky Mo, dia sedikit terpana tetapi dia tidak membuka pintunya. Dia tidak terlalu bermaksud membukakan pintunya. Seolah tahu apa yang dipikirkan oleh Amanda Mu, Ricky Mo mengetuk pintunya sebanyak 2 kali dan berkata dengan dingin, Amanda, aku tahu kamu ada di dalam, kamu buka pintu atau aku suruh orang menghancurkan pintunya. Kekerasan. Amanda Mu mengatupkan bibirnya dan hanya bisa membuka pintunya tanpa melihatnya. Dia membuka pintu, berbalik dan kembali ke dalam.
Ricky Mo jelas sedang marah. Setelah dia masuk, dia menutup pintunya dengan keras. Dia berjalan ke depan dan memegang tangan Amanda Mu. Dia berkata dengan marah, Amanda, apa yang aku katakan kepadamu? Aku menyuruhmu jangan bertindak gegabah. Jari-jari Ricky Mo mencengkeram lengan Amanda Mu dengan kencang. Dia mencoba melepaskan diri tapi tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Amanda Mu tidak ada cara lagi dan hanya bisa menarik napas untuk menenangkan diri dan berkata, aku tidak gegabah, aku memikirkannya dengan sangat baik, aku juga sangat tenang sekarang. Aku ingin mereka datang mencariku. Apakah kamu tahu orang seperti apa mereka? Kamu membiarkan mereka datang mencarimu. Kakek dan Joanna adalah contoh yang baik, kamu. Ketika Amanda Mu mendengar dia menyebut Joanna Mo, nada bicaranya menjadi sedikit emosional. Joanna. Joanna hanyalah seorang anak yang baru dilahirkan, apakah dia bersalah kepada mereka? Tidak, orang-orang seperti keluarga Mo kalian, sudah kehilangan sifat manusia dan gila, lebih baik mengambil inisiatif menyerangnya daripada hanya duduk diam dan menunggu saja. 293 tidak mengizinkannya melarikan diri. Setelah Amanda Mu berkata, suasana ruangan menjadi sunyi. Keduanya berdiri berhadapan dan saling memandang, tidak ada yang mau mengalah. Setelah dalam waktu yang lama, Ricky Mo menghela napas perlahan. Terdengar sedikit kelelahan dalam suaranya, mereka merasa terganggu denganku, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Selama beberapa tahun, dia tidak mendapatkan petunjuk tentang kasus penculikan ibunya, ketika ada sedikit petunjuk maka selanjutnya akan menghilang. Dia juga pernah berpikir mungkin dia sendiri yang berpikir terlalu banyak. Mungkin kasus penculikannya dan ibunya hanya sebuah kecelakaan saja. Sampai, kakek Mo mengalami kecelakaan. Sebelum terjadi kecelakaan, kakek Mo pernah mencarinya dan berkata dia akan menceritakan semuanya setelah tahun baru. Namun, kakek Mo tidak melewati tahun barunya dengan damai. Pada pagi di hari pertama tahun baru dia terjatuh dari tangga, ketika dia bangun dia sudah menjadi bodoh. Kemudian, Amanda Mu dijebak sebagai orang yang mencelakai kakek Mo. Semua ini adalah peringatan baginya dari seseorang di keluarga Mo. Beberapa orang di keluarga Mo tidak ingin dia tahu kebenaran di balik kasus yang terjadi pada ibunya dulu. Mereka terus mengancamnya menggunakan orang-orang yang ada di sisinya. Amanda Mu mengelengkan kepalanya, meskipun aku tidak mengambil risikonya, apakah aku bisa menghindari masalahnya? Setelah dia selesai mengatakannya, dia menambahkan kalimat lain, kamu sendiri lebih tahu dariku tentang masalah yang menimpa kakek. Bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, mereka juga tidak akan melepaskanku. Aku hanya tidak mengerti, mengapa mereka berusaha begitu keras untuk melawanmu. Amanda Mu juga memikirkan masalah ini dalam beberapa hari ini. Ketika kakek Mo mengalami kecelakaan, dia pernah mencurigai Herman Mo dan Gracia Mo. Pada malam tahun baru, dia melihat Herman Mo dan Gracia Mo menyelinap ke sebuah kamar secara diam-diam, kemudian kakek Mo mengalami kecelakaan dan dia dijebak. Hal-hal ini tampaknya dilakukan secara sengaja. Dia tidak tahu mengapa mereka melakukan ini, dia juga tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Ricky Mo, sampai Joanna Mu hilang, Amanda Mu tiba-tiba mengerti sesuatu. Ketika mereka mengancam Ricky Mo, mereka juga ingin mengontrol Ricky Mo. Mereka ingin Ricky Mo mendengarkan kata-kata mereka. Setelah Amanda Mu selesai bicara, dia terus menatap Ricky Mo. Dia berpikir alangkah baiknya jika Ricky Mo mau menceritakan sedikit kebenaran kepadanya. Ricky Mo mengganti topik pembicaraan, aku lapar. Pergi makan jika lapar. Setelah Amanda Mu selesai mengatakannya, dia memiringkan badannya dan mundur ke samping yang bermaksud Ricky Mo sudah boleh pergi. Ricky Mo bukan hanya tidak pergi, tapi dia langsung duduk di sofa dan berkata, aku tidak bisa memasak. Amanda Mu sama sekali tidak berhati lembut, pergi makan di restoran. Ekspresi di wajah Ricky Mo sama seperti biasanya, nada bicaranya serius dan tidak masuk akal, makanan di restoran tidak enak. Amanda Mu berjalan menghampirinya, kamu pasti sudah memutuskan untuk tinggal di sini kan? Ricky Mo bersandar di belakang dan berkata dengan serius, kita berdua sudah punya sertifikat perkawinan. Jika bukan karena ingin mendapatkan kartu keluarga untuk Joanna Mo, maka dia tidak akan buru-buru pergi mengurus sertifikatnya. Dia hanya berpikir untuk memasukkan nama Joanna Mo ke dalam kartu keluarga sehingga dia punya pegangan. Bahkan jika dia hanya bertemu sekali dengannya, dia ingin Joanna Mo tahu bahwa ayah dan ibunya mencintainya. Pada akhirnya, Amanda Mu tidak mengusir Ricky Mo lagi, dia memelototi Ricky Mo, tunggu. Kemudian, dia berbalik menuju dapur.
Setelah melihat Amandamu pergi ke dapur, Ricky Mo mulai mengamati rumah yang disewa oleh Amandamu. Apartemen sederhana dengan satu kamar dan satu ruang, tidak besar, tapi sangat bersih, perabot rumah juga tidak terlalu banyak, terlihat lebih sederhana dari apartemennya tapi penuh aura kehangatan Amandamu. Ricky Mo menutup matanya dan bersandar di sofa dan dia ketiduran tanpa sadar. Ketika Amandamu selesai masak, dia menemukan Ricky Mo sedang tertidur. Dia ragu-ragu tapi tetap masih mengulurkan tangan untuk membangunkan Ricky Mo, sudah waktunya makan. Ricky Mo membuka matanya yang baru terjaga tampak kebingungan, ini membuktikan bahwa dia tidak begitu sadar saat ini. Amandamu melihat dia sudah membuka matanya dan hendak menarik tangannya, tetapi tanpa diduga Ricky Mo tiba-tiba mengulurkan tangan dan menariknya. Tidak hanya itu, setelah dia menariknya, dia memeluknya dalam pelukannya. Amandamu berdiri. Ketika ditariknya, dia tidak bisa menyeimbangkan dirinya dan langsung jatuh ke dalam pelukannya. Dada pria kokoh dan keras, Amandamu jatuh dengan keras ke dalam pelukannya dan terasa sedikit sakit. Wajah Amandamu terlihat sedikit marah, Ricky Mo. Ricky Mo seolah-olah tidak mendengar apa-apa, lengan lainnya melingkar di pinggang Amandamu dan memeluknya dengan erat di dalam pelukannya. Tubuh wanita lembut dan harum, terasa selembut air ketika berada dalam pelukan. Ricky Mo menyelipkan kepalanya di lekukan leher Amandamu dan mencium baunya dalam-dalam, suaranya terdengar samar, ketika aku sendirian di apartemen, aku akan memimpikanmu setiap kali aku tidur, yang ada di pelukanku hanya udara kosong saja, ketika aku bangun, bahkan tidak ada sedikit pun aroma tubuhmu, kenapa kamu begitu kejam dan membakar habis vilanya? Jika vilanya masih ada, setidaknya dia masih bisa menemukan sebuah aroma yang akrab di villa. Amandamu tidak menduga dia tiba-tiba membicarakan hal ini, seluruh tubuhnya membeku. Amandamu memberontak sebentar dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dia merasa Ricky Mo mungkin orang yang bersio sapi sehingga tenaganya begitu kencang. Berbicara tentang masalah membakar villa, dia merasa marah. Aku kejam. Jika aku kejam, maka aku tidak akan membawa pena itu keluar. Jika aku tahu dari awal, lebih baik biarkan pena itu ikut terbakar saja. Tapi kamu tidak melakukannya. Nada bicara Ricky Mo tiba-tiba berubah, kamu tidak tega. Amandamu membeku untuk sesaat, dia tidak ingin melanjutkan membicarakan topik ini dengannya, lepaskan, jika tidak kamu jangan harap bisa masuk ke rumahku lagi. Ancamannya sepertinya berhasil. Ricky Mo melonggarkan tangan yang ada di pinggangnya, Amandamu ingin menggunakan kesempatan ini untuk bangun, tapi dia tidak menyangka Ricky Mo menekan kepalanya dan menciumnya. Selama Amandamu pergi, Ricky Mo tidak pernah semesra ini dengan Amandamu. Ketika berada selama sebulan di Sydney dulu, Joanna Mo menghilang, suasana hati Amandamu selalu buruk, dia tidak punya pikiran lain selain mencoba menjaganya dengan baik dan membuatnya bahagia. Ciuman Ricky Mo sama seperti orangnya, kejam dan sombong. Dia menciumnya dengan kencang seakan-akan ingin menelan Amandamu. Dia membuka paksa bibir dan gigi Amandamu dan melakukan serangan dengan sengit, seolah-olah dia ingin memiliki dirinya seutuhnya. Pria memiliki bakat unik dalam hal ini. Kedua tangan Amandamu digenggam dengan satu tangannya yang lain memegang belakang lehernya dan mengendalikannya sepenuhnya dan tidak membiarkan dia melarikan diri. Pada saat Amandamu menyadarinya, posisinya sudah bertukar dengan Ricky Mo, seluruh tubuhnya sudah berada di atas sofa dengan baju yang berantakan. 294 celemek dengan bunga berwarna merah muda. Meskipun ada AC dalam ruangan itu, tapi baju musim panas sangat tipis, pakaian yang dikenakan mereka berdua sudah basah oleh keringat. Keduanya mengeluarkan keringat yang banyak dan terlihat seperti baru keluar dari air. Ciuman Ricky Mo menyusuri sudut bibirnya dan menuju ke bawah, ketika mencium lehernya, dia dihentikan oleh tangan Amandamu, makan. Aku bisa makan yang lain dulu. Suara Ricky Mo terdengar suram, dia berkata sambil menundukkan kepalanya mencium tangannya. Dia mencium tangannya dengan lembut beberapa kali, sabar dan sensasional, seolah-olah dia tidak akan menghentikannya sebelum dia menarik tangannya. Wajah Amandamu memerah tapi dia tidak membiarkan Ricky Mo menjadi kurang ajar. Dia mengulurkan tangan dan mendorong kepala Ricky Mo, mau makan atau pulang dan makan sendiri. Rambut di dahi Amandamu sudah basah oleh keringat, wajahnya merah semu dan terlihat sangat menggiurkan. Tenggorokan Ricky Mo bergerak dan meletakkan kepalanya di bahunya dan berdiskusi dengan serius dengannya, aku makan sedikit saja. Amandamu tidak bisa menahan tawa, bagaimana bisa masalah itu dibahas seperti ini.
Hasil akhirnya, tentu saja Amandamu tidak menyetujuinya. Keduanya membereskan pakaian dan duduk di meja untuk makan. Apartemen Amandamu adalah apartemen dengan satu ruang tamu dan satu kamar tidur, ruang makan terhubung dengan ruang tamu. Meja makannya sangat kecil. Amandamu tidak mengikuti selera Rikimo, dia memasak dua masakan rumahan sederhana sesuai dengan apa yang biasa dia makan. Nafsu makannya tidak terlalu baik, jadi dia tidak makan banyak, tetapi Rikimo makan banyak sekali. Rikimo makan banyak dan cepat, tetapi dia bukan tipe yang makan dengan kasar melainkan terlihat menyenangkan. Wibawa hanya bisa dirasakan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan jika dia tahu bahwa pria di depannya adalah pria yang suka marah tapi wibawanya tidak dapat disembunyikan. Setelah Amandamu selesai makan, dia bersandar di kursi dan melihatnya makan. Mereka berdua sudah lama tidak makan dengan tenang seperti ini. Setelah melihat dengan lebih teliti, dia menemukan bahwa Rikimo terlihat tidak begitu baik, dia lebih kurus daripada terakhir kali melihatnya. Amandamu melihatnya dan tanpa sadar bertanya, apakah kamu setiap hari makan tepat waktu? Begitu kata-kata itu keluar, Amandamu merasa canggung dan mengatupkan bibirnya, aku hanya. Rikimo menatapnya, sepasang mata gelapnya berkilau dan terlihat kebahagiaan yang tak dapat disembunyikan. Amandamu masih belum melanjutkan kata selanjutnya. Dia hanya menanyakan satu pertanyaan, apakah perlu sebahagia ini? Aku makan tepat waktu, tapi makanan di luar tidak seenak masakanmu. Rikimo tidak pandai berkata manis, tetapi jika dia mengatakan ini dengan serius, itu terdengar seperti kata-kata manis. Amandamu menunduk, pergilah setelah makan. Rikimo terdiam sesaat sebelum berkata, aku cuci piringnya dulu baru pergi. Tidak perlu. Sebelum Amandamu menyelesaikan perkataannya, Rikimo sudah berdiri, mengumpulkan piringnya dan membawanya ke dapur. Amandamu berdiri untuk menghentikannya dan dia mendengar bunyi pintu diketuk dari luar. Siapa yang datang malam-malam begini? Amandamu melihat melalui celah pintunya dan mendapati itu adalah Lucy Sen. Dia membuka pintunya dan bertanya dengan heran, Lucy, mengapa kamu datang semalam ini? Ekspresi di wajah Lucy Sen terlihat letih, jelas bahwa dia langsung datang menemuinya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dia mengangkat kakinya dan menendang kotak yang ada di lantai dan berkata, orang yang ada di kru membawa leci dari kampungnya dan memberiku 2 kotak. Aku dalam perjalanan pulang dan lewat rumahmu maka aku bawa 1 kotak ke sini. Lucy Sen berkata sambil menyelinap masuk ke dalam rumah Amandamu. Amandamu mengikutinya dari belakang, berjongkok dan mengangkat leci itu masuk ke dalam rumah. Kamu khusus datang ke sini malam begini, kamu minta aku pergi ambil saja. Kamu kan tidak punya mobil, rumahmu searah maka aku sekalian bawakan untukmu. Lucy Sen langsung duduk di sofa dan bersandar di atasnya. Pada saat ini, terdengar suara Rikimo dari dapur, Amandamu, tidak ada cairan pencuci piring lagi. Dapurnya dekat dengan ruang tamu, ketika mereka berjalan masuk juga melewati dapur, tapi karena Lucy Sen sedang berbicara dengan Amandamu maka dia tidak tahu bahwa ada orang di dapur. Ada keheningan sesaat di udara. Lucy Sen menoleh untuk melihat Amandamu, matanya tertulis, kamu memelihara seorang pria liar. Amandamu merasa tidak tahu harus berbuat apa, dia baru saja akan berbicara dan melihat Rikimo berjalan keluar dari dapur. Dia baru saja berkata kepada Amandamu bahwa cairan pencuci piringnya sudah habis tetapi Amandamu tidak membalasnya setelah dia menunggu untuk waktu yang lama maka dia berjalan keluar. Dia keluar dan melihat Lucy Sen. Lucy Sen juga melihat Rikimo dan celemek dengan bunga berwarna merah muda di badannya. Celemek bunga ini dia beli bersama Amandamu. Amandamu tidak terlalu peduli dengan apa yang dia lakukan dalam beberapa hari setelah dia pulang kemarin, maka Lucy Sen membawanya pergi berbelanja. Seorang pria tinggi besar, memakai kemeja putih dan celana panjang hitam, mengenakan celemek bunga di luar, lengan bajunya tergulung dan berjalan keluar dari dapur. Adegan ini seharusnya terlihat sangat hangat. Namun, ketika ditempatkan pada Rikimo, sepertinya tidak cocok. Bahkan jika dia mengenakan celemek bunga, tidak terlihat lembut sama sekali dan tidak cocok sama sekali. Lucy Sen bangun dari sofa penuh kebingungan, dia berkata, bos besar. Ya, Rikimo menanggapinya, kemudian berbalik melihat Amandamu, di mana cairan pencuci piringnya. Suasananya sedikit canggung. Di dalam lemari, Amandamu melirik Lucy Sen dan berjalan menuju dapur, aku ambilkan untukmu. Ruang penyimpanan di dapur sangat sempit,
Amandamu meletakkan banyak barang di dalam lemari itu. Dia mengeluarkan cairan pencuci piringnya dan menatap Ricky Mo, kamu, pulang duluan saja. Aku akan pergi setelah aku mencucinya. Ricky Mo mengambil cairan pencuci piring dari tangan Amandamu tanpa ekspresi. Dia berdiri di samping bak cuci, mencuci piringnya sambil membungkukkan badan. Ricky Mo belum pernah melakukan hal ini sebelumnya, dia terlihat agak kaku tapi dia mencuci dengan sangat serius. Ricky Mo melakukan seperti apa yang dia katakan, dia tidak tinggal lama setelah selesai mencuci piring, dia langsung pergi. Lucy Sen melihat semua adegan ini, sampai Ricky Mo pergi, dia masih tampak kebingungan, ada apa dengan kalian? Kalian sebenarnya sudah pisah atau belum? Lucy Sen tidak paham dengan kedua orang ini. Amandamu berkata sambil membuka kotak leci, kita pisah rumah untuk sementara waktu. Lucy Sen bertanya penuh rasa ingin tahu, kalau begitu, kalian masih memiliki perasaan. Amandamu terdiam, kemudian mengangguk, iya. Dulu dia melarikan diri ke luar negeri bukan karena dia tidak mencintai Ricky Mo lagi. Itu karena dia tidak dapat sepenuhnya membiarkan dirinya dikendalikan orang hanya karena dia mencintai seseorang dan kehilangan dirinya sendiri. Dalam hubungan percintaan, dia ingin menempatkan dirinya dan Ricky Mo pada posisi yang sama, dia tidak membiarkan Ricky Mo selalu mengendalikannya. 295 Apakah begitu susahnya memanggil paman? Setelah Lucy Sen mendengarnya, dia memikirkannya dan berkata, aku tidak begitu mengerti. Amandamu memasukkan lecinya ke dalam kulkas dan bertanya, jangan membicarakan ini lagi, apakah kamu sudah makan? Aku sudah makan bersama kru. Setelah Lucy Sen selesai mengatakannya, dia menepuk kepalanya, aku sudah ingat, ada satu hal lagi, aku sudah melihat video wawancaramu, apa yang ingin kamu lakukan? Sejak terakhir kali Amandamu memintanya untuk mencari wartawan dan setelah itu, dia membakar vilanya, Lucy Sen agak takut kepada Amandamu sekarang. Dulu dia berpikir bahwa dia lumayan bisa menyebabkan masalah, dia sekarang menemukan bahwa Amandamu lebih hebat daripada dia. Amandamu tersenyum dan berkata, mempublikasikan naskahku, The Lost City. Bodoh kalau aku percaya kepadamu. Lucy Sen mencibirnya. Amandamu mengambil sepiring leci, setelah mencucinya dia membawakan untuk Lucy Sen, nada bicaranya menjadi serius, Lucy, air di dalam keluargamu terlalu dalam, jika aku tidak berinisiatif melakukan sesuatu, maka aku selamanya akan dikendalikan oleh mereka. Setelah Lucy Sen mendengarnya mengungkit keluarga Mo, dia juga menjadi serius, apakah masih tidak ada kabar sedikit pun tentang Joanna kecil? Amandamu menggelengkan kepalanya, nada bicaranya menjadi sedikit dingin, aku rasa, segera akan ada seseorang dari keluarga Mo yang akan mencariku. Ricky Mo keluar dari gedung apartemen Amandamu, Donnie bergegas berjalan ke belakang dan membukakan pintu untuknya. Donnie mengemudi tetapi terus memperhatikan Ricky Mo dari kaca spion. Ricky Mo menutup matanya sedikit dan berkata, katakan saja jika ada masalah. Ricky Mo sudah berkata seperti itu, maka Donnie tidak akan ragu lagi dan langsung bertanya, karena Tuan Muda tidak bisa tenang, mengapa tidak meminta Nyonya pindah? Di dalam mobil hening sesaat, suara Ricky Mo terdengar tenang, jika dia pindah mungkin dia akan lebih bahagia. Donnie ingat bahwa tahun lalu, dia dan Ricky Mo pernah membahas masalah ini, apa yang dikatakan oleh Ricky Mo pada saat itu. Pada saat itu, apa yang dikatakan oleh Ricky Mo kira-kira maksudnya adalah dia lebih suka menderita bersama. Selama lebih dari setengah tahun, cara pikir Ricky Mo ternyata sudah berubah. Amandamu menebaknya dengan baik. Segera seseorang dari keluarga Mo datang mencarinya. Malam itu dia dan Lucy Sen mengobrol sebentar, karena keesokan harinya masih ada pekerjaan maka Lucy Sen pergi dengan buru-buru. Keesokan harinya Amandamu masih harus pergi ke kru. Hanya saja, dia baru saja keluar dan sebuah mobil berhenti di depannya. Jendela mobil diturunkan dan terlihat seorang pria parubaya yang agak mirip dengan Ricky Mo. Amanda, lama tidak bertemu. Terlihat sentuhan kebencian di mata Amandamu dan berubah menjadi sebuah kejutan, Tuan Mo. Terlihat sedikit senyuman di wajah Herman Mo, tampak seperti seorang penatua yang lembut, meskipun kamu sekarang sudah tidak bersama dengan Ricky lagi, kamu juga tidak perlu memanggilku seperti itu, apakah sulit bagimu untuk memanggilku paman? Meskipun tampangnya terlihat lembut, tapi ketika dia berbicara dengan Amandamu dia tetap duduk di dalam mobil dan terasa ada jaraknya. Amandamu memanggilnya seperti yang dia katakan, Paman Mo. Mata Herman Mo terlihat puas, kamu mau kemana?
apakah kamu ada waktu menemaniku minum kopi? Amanda Mu tersenyum dan mengangguk, tentu saja ada waktu. Dia memang menunggu Herman Mo datang mencarinya, dia tentu saja tidak akan menolak undangannya. Masuk ke mobil. Begitu Herman Mo selesai bicara, Santo yang duduk di depan mobil sudah keluar membukakan pintu di kursi belakang untuk Amanda Mu. Terima kasih Paman Santo. Amanda Mu mengangguk sedikit kepada Santo sebelum dia naik ke mobil. Herman Mo duduk di sampingnya dengan tenang. Amanda Mu sedikit tegang menatap ke depan tanpa melihat Herman Mo. Mobil segera berhenti di depan sebuah kafe. Dia berjalan masuk mengikuti Herman Mo, pelayan mengantarkan mereka ke ruangan yang sudah dipesan sebelumnya. Setelah kopinya disajikan, Herman Mo mengaduk kopinya. Dia bertanya tentang masa lalunya, selama setengah tahun ini, apakah kamu baik-baik saja di luar negeri? Amanda Mu menjawab dengan sangat sopan, terima kasih atas perhatian Paman Mo, semuanya baik-baik saja. Herman Mo menghela napas dan berkata dengan pelan, pada waktu itu, kami terlalu panik dengan masalah kakek Mo sehingga membuat kami salah paham denganmu. Kamu adalah anak yang baik, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Mungkin kakek Mo sudah tua sehingga kakinya tidak leluasa dan jatuh sendiri. Setelah Amanda Mu mendengar ini, dia memegang sendok kopinya dengan erat. Sudah tua dan kakinya tidak leluasa. Semua orang tahu bahwa kakek Mo merawat tubuhnya dengan baik dan badannya sangat sehat. Selain itu, pagi itu, jelas-jelas bahwa seseorang dengan sengaja menyuruhnya ke sana. Sangat jelas, itu sudah direncanakan sejak awal, sekarang Herman Mo memberitahunya bahwa kaki kakek Mo tidak leluasa. Pada waktu itu dia baru bangun tidur jadi tidak terlalu banyak memikirkannya maka dia langsung pergi setelah diberitahu oleh pelayan itu. Kemudian, ketika memikirkannya kembali, biasanya ketika kakek Mo memanggilnya dia tidak akan memakai pelayan yang lain untuk memberitahunya. Pernyataan yang banyak kekurangannya ini, sama sekali tidak masuk akal. Namun, Amanda Mu tidak bisa langsung bertanya kepadanya. Amanda Mu melihat ke bawah, dia mencubit kakinya sendiri dengan tangan yang diletakkan di bawah meja. Cubitannya sangat keras sehingga dia kesakitan sampai mengeluarkan air mata. Pada saat ini, dia mengangkat kepala dan menatap Herman Mo dan bertanya dengan suara tersedak, apakah sekarang baik-baik saja? Herman Mo tidak menduga Amanda Mu akan sesedih ini, dia membeku sejenak sebelum berkata, keadaannya masih sama saja. Amanda Mu mengangguk dan bertanya dengan hati-hati, kalau begitu, apakah aku bisa pergi menjenguknya? Sejujurnya dia benar-benar ingin pergi menjenguk kakek Mo. Hanya saja dia selama ini tidak punya alasan yang tepat untuk itu. Tentu saja boleh. Herman Mo tiba-tiba menarik senyuman di wajahnya dan bertanya dengan serius, apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan Ricky? Kata Charles dia membawa anaknya pergi. Ding! Ketika Amanda Mu mendengar dia menyebut masalah anak, tiba-tiba sendok yang ada di tangannya jatuh ke dalam cangkir dan menyentuh tepi cangkir dan terdengar suara kecil yang renyah. Apa maksud Herman Mo? Apa yang ingin dia ketahui? Apakah dia ingin mencoba mencari tahu seberapa banyak Amanda Mu tahu tentang anak itu atau dia sedang mencari tahu apakah hubungan dia dan Ricky Mo begitu dekat sehingga dia bisa membiarkan anak itu dicuri oleh keluarga Mo? Amanda Mu mengepalkan tangannya yang ada di bawah meja, kemudian melepaskannya lagi. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi masalah ini, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan membuat ekspresi sedih. Setiap kali memikirkan Joanna Mo, air mata tanpa sadar mengalir. Herman Mo sedikit menyipitkan matanya, juga tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia perlahan berkata, Ricky benar-benar keterlaluan kali ini, meskipun aku adalah kakek dari anak ini dan anak ini ditakdirkan tinggal di keluarga Mo, tapi sekarang anak itu masih terlalu kecil, bagaimanapun juga dia harus tinggal dan tumbuh besar bersama ibunya. Amanda Mu hanya menangis sambil menutupi wajahnya, maaf, Paman Mo, karena aku sangat sedih. Selanjutnya 296 sebagian yang terungkap.